Halo guys semuanya, welcome back to Basic Science. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas fakta-fakta dunia yang belum kalian ketahui. Sebelum memulai pembahasan, ada kalanya kalian mendukung dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng sebelah kanannya agar kalian bisa update video tiap hari di channel ini guys. Gak usah banyak basa-basi, langsung saja ke videonya. Yang pertama ada Project MK Ultra. Project MK Ultra adalah serangkaian percobaan sangat teramat rahasia nih guys terhadap manusia yang dilakukan oleh CIA, Central Intelligence Agency, dari tahun 1953 hingga 1973. Tujuan dari Project MK Ultra adalah untuk menciptakan dan menggunakan metode pengendalian pikiran guys, atau mind control, pada orang yang mana orang tersebut tidak menyadarinya. Ngeri juga ya guys. Sejumlah percobaan MK Ultra dilakukan secara ilegal ini guys, pada subjek tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari mereka. Maka beberapa kematian dan tuntutan hukum terhadap pemerintah federal mengikutinya. MK Ultra menggunakan banyak metode untuk memanipulasi keadaan mental dan fungsi otak subjeknya. Tekniknya termasuk pemberian obat-obatan psikoaktif, dosis tinggi secara rahasia, dan bahan kimia lainnya. Nah, seperti kejut listrik, hipnosis, perampasan sensorik, isolasi, pelecehan verbal dan seksual, serta bentuk-bentuk penyiksaan lainnya. Upaya investigasi terhambat oleh perintah Direktur CIA, Richard Helms. Dikatakannya guys, bahwa semua file MK Ultra dihancurkan pada tahun 1973. Penyelidikan Komite Gereja dan Komisi Rockefeller bergantung pada kesaksian bersumpah para peserta langsung dan pada sejumlah kecil dokumen yang selamat dari perintah penghancuran Helms. Operasinya secara resmi dikenai sanksi pada tahun 1953 nih guys, dan secara resmi proyek ini dihentikan pada tahun 1973. Yang kedua ada Area 51. Siapa sih yang nggak tahu ini area? Area 51 adalah nama umum dari fasilitas Angkatan Udara Amerika Serikat yang sangat rahasia yang berlokasi di Nevada Test and Training Range. Fasilitas ini secara resmi disebut Home Airport atau Groom Lake, dinamai sesuai dengan dataran garam yang terletak di sebelah lapangan terbangnya. Rincian operasi fasilitas yang tidak diketahui publik, tetapi Angkatan Udara Amerika Serikat mengatakan bahwa ini adalah rentang pelatihan terbuka dan kemungkinan besar mendukung pengembangan dan pengujian pesawat terbang eksperimental dan sistem senjata. Asal-usul nama Area 51 tidak jelas nih guys. Kerahasiaan di sekitar Area 51 telah membantu memicu banyak teori konspirasi. Yang paling terkenal adalah bahwa pangkalan itu menampung pesawat ruang angkasa alien dan tubuh pilotnya setelah mereka jatuh di Roswell, New Mexico pada tahun 1947. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan tidak ada alien dan pesawat yang jatuh. Itu adalah balon cuaca. Yang lain mengklaim telah melihat UFO di atas atau di dekat pangkalan tersebut, sementara beberapa mengatakan mereka telah diculik oleh alien dan bahkan bereksperimen sebelum dikembalikan ke bumi. Dan pada tahun 1989, seorang pria bernama Robert Lazar mengklaim bahwa dia telah bekerja pada teknologi alien di dalam Area 51. Dia mengaku telah melihat foto-foto medis alien dan bahwa pemerintah menggunakan fasilitas itu untuk memeriksa UFO. Hubungan Area 51 dengan alien mungkin telah berfungsi sebagai selingan yang berguna bagi badan intelijen. Pada awal 1950, CIA mengembangkan kantor UFO untuk menangani penampakan benda terbang tak dikenal di Nevada. Ketika orang pertama kali melihat pesawat mata-mata UFO terbang, tidak ada yang tahu apa yang mereka lihat, kata MS Jacobsen.
CIA menggunakan informasi yang salah itu untuk keuntungan mereka dengan mengembangkan mitologi alien. Menyoal kebenaran teori konspirasi yang beredar, Jacobsen mengatakan perannya hanya menjaga agar tujuan sebenarnya dari fasilitas Angkatan Udara Amerika Serikat itu bisa dikaburkan dari masyarakat umum. Nah guys, yang ketiga ada Easter Island. Pulau Pasca atau Easter Island adalah sebuah pulau dan wilayah khusus Chili di Samudra Pasifik Tenggara, di titik paling tenggara dari segitiga Polinesia di Oseania. Pulau Pasca paling terkenal dengan hampir 1000 patung monumental yang masih ada, yang disebut Moai. Dibuat oleh orang-orang Rapa Nui awal pada tahun 1995, UNESCO menyebut Pulau Pasca sebagai situs warisan dunia, dengan sebagai besar pulau itu dilindungi di dalam Taman Nasional Rapa Nui. Kapan dan mengapa orang-orang ini meninggalkan tanah asalnya tetap menjadi misteri. Tetapi yang jelas adalah bahwa mereka dibuat menjadi pulau kecil yang tak berpenghuni dengan bukit-bukit dan hamparan pohon-pohon palem yang rimbun. Rumah baru mereka akhirnya menamai 63 mil persegi surga Rapa Nui yang sekarang dikenal sebagai Pulau Pasca. Perlu diketahui bahwa nama Rapa Nui bukan nama asli Pulau Pasca yang diberikan oleh suku Rapa Nui. Nama itu diciptakan oleh para imigran pekerja dari suku asli Rapa di Kepulauan Bas yang menyamakan dengan kampung halamannya. Nama yang diberikan suku Rapa Nui bagi pulau ini adalah Te Pito o Te Henua atau Pusar Dunia. Tetapi sebutan ini juga diambil dari lokasi lain, mungkin dari sebuah bangunan di Marquesas. Peristiwa baru ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan pada sektor pariwisata, ditambah dengan besarnya jumlah orang yang datang dari daratan Chili sehingga mengancam keidentikan Polinesia di Pulau Pasca. Masalah kepemilikan tanah telah menciptakan ketegangan politik pada 20 tahun terakhir, dengan beberapa suku asli Rapa Nui menentang properti pribadi melainkan setuju dengan tanah tradisional milik bersama. Nah guys, yang keempat ada batu berjalan atau Death Valley. Di tanah datar playa atau racetrack playa Death Valley, Amerika Serikat, ada batu-batu yang bisa bergerak. Fenomena geologi tersebut menjadi salah satu keunikan di muka bumi. Misteri bebatuan yang dapat bergerak sendiri terpecahkan oleh sebuah penelitian yang disebut paling membosankan di dunia. Selalu dipenuhi oleh hal-hal yang mengejutkan. Dapatkah kalian guys membayangkan batu bisa berpindah dengan sendirinya? Kedengarannya mustahil bukan? Namun, batu-batu di Death Valley diduga dapat bergerak sendiri. Ada beberapa teori dan penjelasan mengenai peristiwa tersebut, tetapi semuanya tidak cukup kuat dan tidak masuk akal untuk dibuktikan. Ada beberapa detail dari batu berjalan di Valley Death yang menarik untuk diulik guys. Nah, yang pertama, batu ini masih menjadi misteri. Racetrack playa adalah tempat yang kering sehingga permukaan tanah di sana memecah membentuk mozaik-mozaik. Batu-batu di sana bergerak sendiri lalu meninggalkan jejak yang jelas di permukaan tanah yang bermozaik tadi. Tidak ada tanda-tanda kekuatan manusia untuk memindahkan batu tersebut. Perpindahan tadi secara otomatis tanpa ada bantuan dari luar bergerak. Batu-batu itu bergerak jika tidak ada yang melihat. Batu-batu di Death Valley dipercaya hanya akan berpindah jika tidak ada yang mengawasi. Tercatat batu bergerak selama 2-3 tahun sekali. Anehnya nih guys, batu tersebut bergerak pada arah yang tidak tentu. Namun di sisi lain ada pula batu yang tidak bergerak. Ada beberapa teori yang menjelaskan fenomena ini. Ada yang mengklaim
bahwa angin kencang yang mengempaskan wilayah Death Valley yang menyebabkan batu bisa berpindah sendirinya. Jika teori itu benar, mengapa hanya batu yang berpindah, bukan keseluruhannya? Teori lain mengatakan kombinasi antara angin dengan suhu dapat menyebabkan peristiwa ini. Menurut kalian nih guys, apa sih yang terjadi di Death Valley? Nah guys, sampai sini saja dulu videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.